Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita terkait soal-soal PCK dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi UKPPG maupun tes P3K yang sebentar lagi nih Bapak Ibu akan hadapi. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kita sudah buat banyak sekali video tentang SJT dan PCK. Yang belum nonton, tonton dulu ya. Linknya ada di deskripsi video ini dan di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu tonton saat ini. Nah, Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, yuk kita lihat soal-soalnya saja ya. Nah, nomor satu, Bu Ani, seorang guru bahasa Indonesia kelas 7, ingin menerapkan pendekatan UBD dalam pembelajaran novel. Ia telah menentukan tujuan akhir pembelajaran, yaitu siswa mampu menganalisis karakter tokoh utama dalam novel dan mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan. Bu Ani telah menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu atau SMART. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh tujuan pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan UBD? Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk mengerjakan soal-soal PCK itu gampang banget caranya ya. Caranya adalah kita temukan keyword pada soalnya. Nah, kebetulan pada soal kali ini saya sudah tandai itu. Keywordnya adalah menganalisis karakter tokoh utama dalam novel dan mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan. Begitu, Bapak Ibu. Apa ini menganalisis? Menganalisis itu adalah ranah kognitif yang keempat atau level kognitif yang keempat yaitu menganalisis. Nah, menganalisis ini ada banyak tuh KKO-KKO-nya gitu ya. Ada mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, merinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, membandingkan, mempertentangkan, menguraikan, dan membagi. Dan banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang Bapak Ibu mesti ini pahami gitu. Tidak hanya dihafalin ya, tapi juga dipahami. Kenapa? Karena akan sangat berguna untuk menjawab soal berikut. Oke, sekarang kita lihat opsinya. Siswa dapat menyebutkan itu nggak ada di level 4 nih, bahkan level bawah ini ya, C1 atau C2 ya. Eh, Kemudian yang berapa? Siswa dapat menjelaskan, ini juga C1 atau C2 paling ya. Siswa dapat membandingkan. Nah, tadi ada kata membandingkan kan? Nah, membandingkan ini udah C4. Karena ini menganalisis ya yang yang sesuai dengan levelnya yaitu yang di C4. Oke, fix jawabannya adalah si Charlie. Itu Bapak Ibu. Tinggal lihat dia berada di level kognitif mana gitu ya. Di C berapa dia berada. Kemudian lihat KKO yang ada di CC tersebut ya gitu. Gitu ya. Gampang kan? Gampang lah ya. Coba kita lihat soal nomor 2. Ini seorang guru kelas 5 ingin siswa-siswinya memahami konsep pecahan dengan baik. Ia memulai pembelajaran dengan memberikan tugas proyek kepada siswa untuk membuat kue bolu dengan berbagai ukuran ya. Setelah membuat kue, siswa diminta untuk membagi kue tersebut menjadi beberapa bagian dan menjelaskan bagian mana yang lebih besar atau lebih kecil. Kegiatan ini merupakan contoh penerapan tahap dalam UBD, yaitu, nah UBD itu kan pembelajaran atau yang berbasis dengan bagaimana kita menentukan tujuan pembelajarannya, merancang pengalaman belajar dan memilih asesmen yang tepat untuk mengukur tujuannya. Gitu Bapak Ibu UBD kan gitu ya. Nah, oke, jadi kalau misalkan ini kita berikan proyek kepada siswa untuk membuat kue bolu dengan berbagai ukuran, kemudian setelah jadi kuenya kita minta mereka untuk membagi kue tersebut menjadi beberapa bagian dan menjelaskan mana nih bagian yang lebih besar atau lebih kecilnya ya, membandingkan bilang pecahan nih sih kayaknya ya. Ini materinya adalah pecahan. Jadi kuenya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian diurutkan nanti atau dibandingkan mana pecahan yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Nah, ini ngapain nih? Menentukan tujuan pembelajaran? Enggak lah ya. Tujuan pembelajaran itu ditentukan di awal sekali gitu ya. Kemudian merancang pengalaman belajar. Yes, ini sih saya yakin merancang pengalaman belajar ya. Kenapa? Karena siswa eh, melakukan langsung kegiatan tersebut. Kemudian dengan eh, aktivitas langsung itu
diharapkan siswa mampu memahami materi tentang membandingkan bilangan pecahan. Begitu. Memilih asesmen enggak ya? Enggak. Merefleksi pembelajaran juga tidak. Tentu saja. Jadi jawabannya adalah si bravo, Bapak Ibu. Oke, gampang kan? Ya, gampang banget lah ya. Coba kita lihat soal selanjutnya. Nomor 3. Pak Budi, guru IPA, ingin siswa-siswanya dapat menjelaskan proses fotosintesis. Ia memberikan tugas kepada siswa untuk membuat poster yang menggambarkan proses fotosintesis lengkap dengan penjelasan setiap tahapnya. Setelah membuat poster, siswa mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Asesmen yang dilakukan Pak Budi ini termasuk dalam kategori apakah asesmen formatif, apakah sumatif, apakah diagnostik, ataukah asesmen autentik. Nah, Bapak Ibu, ini sumatif jelas bukan ya, diagnostik jelas bukan. Saya yakin Bapak Ibu akan dilema begitu, apakah memilih asesmen formatif atau autentik. Nah, pada asesmen autentik Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Jadi itu kata kuncinya ya. Dia mempresentasikan itu, di situ kata kunci. Karena dia mempresentasikan hasil karya. Nah, eh, ini menjadi kata kuncinya gitu Bapak Ibu. Karena dia mempresentasikan hasil karyanya yaitu poster, maka ini disebut dengan penilaian autentik gitu Bapak Ibu. Oke ya. Oke. Sekarang kita beralih ke nomor 4. Bu Dewi, guru bahasa Indonesia, ingin siswa-siswanya dapat menulis puisi dengan tema lingkungan. Oke, dapat menulis puisi dengan tema lingkungan. Sebelum memulai penulisan puisi, Bu Dewi mengajak, ingat, sebelum Bu Dewi mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar. Oke, dan mendiskusikan masalah lingkungan yang terjadi. Kegiatan mengamati lingkungan ini bertujuan untuk, oke, apakah membangkitkan minat siswa? Enggak ya, enggak lah ya. Kemudian yang berapa memenuhi kebutuhan siswa? Tidak juga. Charlie mengetahui tingkat pemahaman siswa? Tidak lah ya. Yang utama memfasilitasi siswa dalam menemukan ide. Ini jawaban yang tepat. Mengapa? Sederhana aja alasannya gitu ya. Kan kita atau Bu Dewi meminta siswa-siswanya untuk menulis puisi dengan tema lingkungan. Pastikan sebelum kita menulis puisi kan, yang dilakukan pertama kali adalah menemukan ide kan, ya kan? Nah, untuk membantu siswa itu menemukan ide, Bu Dewi ngajak nih, yuk kita amati lingkungan sekitar sekolah gitu ya. Apa aja masalah yang ada yang terjadi di sana? Kemungkinan dari hasil mengamati, hasil berdiskusi itu akan nanti muncullah ide. Kira-kira puisinya akan ditulis dengan seperti apa tadi. Ya, Bapak Ibu ya. Gampang kan? Oke, soal terakhir. Bu Doni, guru matematika memberikan soal cerita kepada siswa setelah mempelajari materi persamaan linear satu variabel. Soal cerita tersebut menuntut siswa untuk menganalisis masalah, menyusun persamaan, dan menyelesaikannya. Tujuan pemberian soal cerita ini adalah untuk apa? Melatih kecepatan berhitung siswa? Bukan kan? Menguji hafalan rumus? Bukan. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa? Oke, bisa jadi. Memastikan siswa memahami konsep dasar? Nah, bisa jadi antara ini ya. Nah, antara Charlie dan Delta nih. Tapi kalau saya lebih memilih Charlie dong, ya kan? Kenapa alasannya? Karena ini, keywordnya adalah menganalisis masalah, menyusun persamaan. Ini tuh apa tadi? Dia di ranah kognitif level keempat. Ya, C4 itu malah ya. Nah, C4 itu adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Gitu, Bapak Ibu, caranya. Nah, oke. Oke, ternyata sudah habis Bapak Ibu. 10 menit kita bahas 5 soal itu. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa like video ini jika Bapak Ibu menyukainya, dislike jika tidak menyukainya, dan kalau bisa diklik subscribe, tombol loncengnya diaktifkan supaya mendapatkan update selalu video dari kami, dan jangan lupa untuk di-share video ini barangkali video ini juga bermanfaat buat teman-teman kita di luar sana yang kebetulan belum mampir di channel kita ini. Nah, Bapak Ibu, segitu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.